Romo, Bruder, Frater, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda, dan anak-anakku, seluruh umat Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Semua saya harap dalam kondisi sehat walafiat. Nah, perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-20 ini bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, dalam dan melalui perayaan Ekaristi ini, kita ingin mengungkapkan syukur atas anugerah 80 tahun kemerdekaan. Seraya berdoa agar bangsa kita yang tercinta ini mampu mengisi dan memaknai kemerdekaan ini dengan tepat dan bertanggung jawab. 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia merupakan sebuah anugerah yang besar sekali dari Tuhan, yang sudah semestinya kita syukuri bersama sebagai satu bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukanlah peristiwa yang datang begitu saja, melainkan berkat campur tangan Allah dan buah perjuangan yang panjang dari para pahlawan bangsa kita. Demi tanah air tercinta Indonesia, mereka semua memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan gigih tanpa kenal lelah dan takut, bahkan rela mengorbankan nyawa, mengorbankan hidupnya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, di ulang tahun yang ke-80 kemerdekaan ini, pemerintah mengajak kita semua, masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama memaknai kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan ini dengan terus menjaga dan mengobarkan api semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan guna mewujudkan satu tekad, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Kita semua berharap pada saat itu Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar maju, sejahtera, dan adil. Nah, tentu saja untuk mencapai harapan ini, kita harus menjaga persatuan dan menegakkan kedaulatan demi kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Menjaga persatuan bukan hanya sekedar menyerukan slogan, melainkan sebuah panggilan yang nyata untuk meningkatkan pendidikan nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila. Mengedepankan dialog antar umat yang berbeda agama, suku, dan budaya. Menolak segala bentuk ujaran kebencian dan pembohongan, serta membangun ruang bersama yang melibatkan semua dan siap untuk bekerja bersama demi kebaikan kita bersama. Menjaga kedaulatan secara utuh merupakan tugas semua anak bangsa. Hal ini meliputi kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan budaya, dan kedaulatan digital, sebuah istilah yang tidak mudah kita pahami. Kedaulatan politik kita upayakan terutama saat kita menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Kedaulatan ekonomi kita wujudkan dengan memperkuat produksi dalam negeri, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan mengurangi ketergantungan impor barang-barang atau apapun yang bisa kita produksi sendiri di dalam negeri. Kedaulatan budaya dengan melestarikan budaya lokal, bahasa daerah yang semakin banyak ditinggalkan, dan membendung arus budaya asing yang bisa merusak nilai-nilai luhur bangsa kita. Dan yang keempat adalah kedaulatan digital, atau kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur data dan informasi hasil produksi anak bangsa. Bagaimana itu diupayakan dengan membangun prasarana dan kebijakan atau peraturan yang bisa melindungi data dan identitas baik pribadi, individu maupun bangsa kita. Dengan upaya-upaya itu diharapkan rakyat dapat memetik buahnya, yaitu kesejahteraan. Mereka bisa menikmati layanan pendidikan dan kesehatan yang merata,
ada jaminan sosial dan perlindungan kerja, khususnya bagi buruh, petani, nelayan, dan mereka yang ada dalam kesulitan hidup karena berbagai macam tekanan dan lain sebagainya. Ada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi dan UMKM, dan pada akhirnya seluruh tata kelola sumber daya alam mesti berpihak pada kesejahteraan rakyat, pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian nyatalah bahwa kemajuan Indonesia adalah kesejahteraan seluruh rakyat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat beriman, kita sekaligus warga gereja dan warga negara Indonesia yang dipanggil untuk ikut ambil bagian secara aktif dalam mewujudkan tekad bangsa Indonesia tersebut. Tekad itu kita wujudkan dengan menjadi semakin Katolik dan semakin apostolik. Berulang kali kita sudah membahas masalah ini atau tema ini. Semakin Katolik berarti menjadi semakin mampu untuk menjalin relasi yang mesra dengan Tuhan, yang mampu memurnikan hati dan budi kita, serta mengarahkan sikap dan tindakan kita kepada kebaikan bersama. Sedangkan dengan menjadi semakin apostolik, berarti kita semakin mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial kita, baik dalam lingkup gereja sendiri maupun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya itu sejalan dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Sebagaimana diserukan oleh penulis kitab Sirah dalam bacaan yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mengambil bagian aktif dalam pembangunan bangsa kita ini. Kita berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dengan integritas dan semangat pelayanan, jauh dari korupsi dan ketidakadilan. Dan Rasul Petrus dalam bacaan yang kedua menasihati kita dengan berkata, tunduklah demi Tuhan kepada segala lembaga manusia, dan hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, dan takutlah kepada Allah, hormatilah Raja. Nasihat ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih kepada semua orang, menghormati otoritas yang sah, dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis merupakan bentuk nyata dari pelayanan kita kepada Allah. Dan pada akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita akan kewajiban ganda kita sebagai umat Katolik, yakni sebagai warga negara dan warga gereja. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghormati hukum dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara-cara yang konkret atau nyata, termasuk dengan membayar pajak, seperti dikatakan dalam bacaan hari ini. Pada saat yang sama, sebagai warga gereja, kita semestinya mengasihi Allah melalui pemberian diri kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Ketaatan kita kepada pemerintah tidak boleh mengorbankan iman kita. Sebaliknya, iman harus menginspirasi kita untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan 80 tahun kemerdekaan ini, mari kita satukan langkah kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia emas. Jadikanlah iman Katolik kita sebagai landasan untuk bertindak, dan semangat apostolik atau mengrasul kita sebagai kekuatan untuk melayani sesama. Marilah kita berdoa bersama Bunda Maria, Bunda segala bangsa, agar senantiasa mendampingi dan mendoakan bangsa kita. Semoga kita semua diberkati dan menjadi alat perdamaian dan keadilan demi kemuliaan Allah dan kemajuan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Selamat merayakan
hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita. Dan semoga Tuhan senantiasa menyertai bangsa dan negara kita dan memberkati setiap langkah kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk bangsa kita, untuk perjuangan kita mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Allah Bapa yang makasih, pandanglah kami bangsa Indonesia yang sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan bangsa kami. Berkatilah juga seluruh masyarakat Indonesia ini, agar dari waktu ke waktu bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik demi kesejahteraan bersama. Karena itu limpahkanlah berkat-Mu bagi bangsa kami, bagi masyarakat Indonesia, dan bagi kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalem dan dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!